Ya, Anda kembali bersama saya Afiliani di The Inspiring Woman dan masih bersama saya Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Ya, Bu Destri, tadi Ya. saya sempat menanya ya, sebenarnya ketika menjadi leader pertama kali, apa sih kesulitan yang dihadapi dan itu menjadi pelajaran sampai Bu Destri berpindah-pindah tempat gitu. Oke. Tentunya kan yang di awal tadi saya cerita bahwa saya di kantor penelitian Betul. sebagai researcher, itu kan memang lebih ke independen ya, Betul. dengan diri kita sendiri gitu. Pada saat saya masuk, apalagi ini kan langsung masuk ke lembaga gede, Kementerian Betul. Keuangan, Menteri dan Keuangan. itu ada birokrasinya gitu. Nah itulah saya belajar menjadi leader karena di situ saya punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab yang tadinya saya hanya mikirin diri saya sendiri, sekarang saya harus mikir untuk anak buah saya. Betul. Kemudian juga karena ini organisasi besar, di mana hubungan itu kita nggak bisa menyelesaikan semua sendiri. Jadi harus ada sinergi Iya. dan koordinasi dengan kolega kita atau paling nggak satu peer lah. Iya, Nah iya. ini membuat kita terdorong harus melakukan komunikasi juga dengan mereka. Jadi di situ pertama kali Bu Destri mengalami yang organisasi besar dan Iya. juga anak buah yang cukup banyak gitu ya. Nggak terlalu banyak sih saat itu ya, karena kan tapi- kita memang lebih ke analisa, Analisa, ya, dan ya, ya. juga memang waktu itu Biro Analisa Keuangan Daerah tuh relatif baru, Iya. Mbak Afi. Jadi Terus tapi kemudian kalau saya lihat kan pengalamannya cukup banyak ya. Ya, Habis ya. itu kemana lagi sampai ke Bank Mandiri baru kemudian ke LPS kalau Iya, nggak salah. Nah, di iya. LPS ini sama BI ini yang paling berat sebenarnya Iya. ya. Nah gimana tuh proses pada Jujur proses aja Mbak Afi, saya tuh tidak pernah menargetkan bahwa saya harus ke sini, enggak. Cuman saya punya prinsip memang dimanapun saya bekerja, saya akan memberikan yang terbaik di tempat itu. Oke. Dan saya pasti akan, tapi tentu dengan integritas saya akan utamakan dan loyalitas gitu. Oke, itu kuncinya ya Kuncinya sebenarnya itu. sebagai seorang leader dan sebagai seorang yang bekerja Bekerja dimanapun begitu ya. dimanapun. Jadi memang pada saat itu ada satu keputusan yang memang, jadi dalam kehidupan ini kan kita selalu banyak choice ya Mbak Betul, Afi ya. betul. Selalu ada pilihan. Saya selalu betul. menghadapi, kayak saya pindah-pindah bekerja itu kan juga akhirnya adalah suatu choice yang saya buat gitu. Betul. Tapi apapun pilihan yang saya sudah ambil, saya harus punya komitmen untuk Komitmen, melakukan luar yang sebaik biasa. mungkin. Iya. Jadi dari Citibank saya memang sempat masuk langsung ke financial sector. Jadi dari seorang regulator waktu Betul. itu, walaupun masih awal ya, saya langsung masuk ke private sector. Waktu saya masuk ke Jadi udah bank. merasakan ya dari mulai private sector ya, Ya. kemudian juga di pemerintahan, gitu udah merasakan ya. Jadi itu proses yang luar biasa karena Ya. pengalaman itu kan sebagai guru ya sebenarnya, Betul, sebagai betul. guru kita untuk berbuat berikutnya lagi gitu Betul, ya. betul. Nah kemudian menjadi leader itu kan kalau kita lihat kuncinya leader itu kan harus bisa mengayomi anak buah ya, kemudian kita harus bisa memberikan arah gitu. Itu kan nggak mudah ya Bu Betul, Destri ya. betul. Nah saya lihat Bu Destri juga organisasinya luar biasa. Nah organisasi ini juga mungkin yang membesarkan Bu Destri ya sebagai seorang pemimpin ya. Bisa jadi seperti itu ya Mbak Afi, tapi juga memang mungkin juga ada dalam diri saya gini, saya itu orangnya relatif egaliter ya kalau orang bilang ya oke. gitu. Jadi saya dengan anak buah saya dimanapun saya bekerja itu kita bisa enak sebagai teman. Oh, itu menarik tuh. Ya, pada saat kita diskusi untuk pekerjaan dan yang serius itu kita bisa combine. Tapi tetap saya Jadi nggak sebagai serius terus, tetapi Nggak, juga harus ada informal. Dan- Biasanya dan- orang lebih kena di Indonesia gitu. Ya, Informalnya informal justru. itu yang justru kan kadang-kadang justru itu bisa menyelesaikan kan segalanya, ketimbang semuanya serba formalitas Betul, gitu. betul. Nah, dalam setiap saya apakah saya pindah dan sebagainya, satu hal yang selalu saya pegang prinsipnya adalah be yourself. Oke. Jangan betul, berubah setuju. kepribadianmu. Itu yang Karena- menarik supaya nah, jadi jangan asal ibu senang ya. Iya, jadi artinya kalau emang saya pribadinya seperti ini, ya inilah Jadilah saya. seperti itu. Inilah saya gitu Iya, kan. iya. Ya tentunya dengan makin kita berumur, makin banyak Iya. pengalaman, itu membuat kita Akan juga berubah mungkin ya. Oke. bisa bijak. Nah di Bank Indonesia ini kan kalau kita lihat waktu fit and proper Bu Destri punya visi dan misi ya. Oh, iya, Nah iya, iya, ketika masuk di Bank Indonesia sejauh mana apa yang Ibu pikirkan tuh memang sudah sesuai atau memang ada kontribusi yang sudah mulai dimasukkan agar sesuai dengan hal tersebut. Gimana nih? Iya, sebelumnya ini terima kasih Mbak Afi, waktu saya fit and proper kan Mbak Afi dan teman-teman Iya. datang ya. Karena Jadi kita supporter loh sama-sama di jadi belakang loh. supporter bener. Dan bisa melihat situasinya yang begitu Betul, menegangkan. Dan saya ingat sekali karena bahan itu saya persiapkan dengan sepenuh Sungguh-sungguh ya, hati. bukan hanya sekedar bikin paper ya. Jadi itu benar-benar membekas dalam diri saya. Dan pada saat itu saya mengambil judul ataupun temanya adalah
Bank Indonesia menjadi bank sentral yang adaptif dan inovatif. Nah, itu luar biasa. Nah, itu. kenapa saya berpikir seperti itu? Karena itu kan 2019 ya Mbak ya. Benar. Saya udah berpikir bahwa dunia nih ke depan berubah, sektor keuangan pun juga akan berubah karena adanya teknologi, komunikasi, dan digitalisasi. Jadi itu yang saya bayangkan saat itu. Makanya harus adaptif karena dunia itu berubah dan harus inovatif. Kalau karena inovatif nggak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Betul. Nah, salah satu yang memang menjadi concern saya sejak saya menjadi ekonom adalah pasar keuangan kita yang dangkal. Betul. Jadi dalam paparan saya juga menyampaikan apa sih yang menjadi masalah kenapa pasar keuangan kita dangkal. Nah, alhamdulillah pada saat saya di Bank Indonesia oleh Pak Gubernur dapat Ferry. Tugas yang sama. Iya, jadi beliau menyampaikan gini, Bu Destri, kan Ibu dari market dan Ibu banyak berkecimpung terkait dengan pasar uang dan segala macam. Jadi Ibu pegang ini ya, pendalaman pasar keuangan Jadi sesuai gitu. Salah banget satunya ya. itu gitu. Jadi visinya itu bisa terimplementasikan dengan tugas yang baru gitu ya. Nah, untuk bekerja sama gimana nih Bank Indonesia? Dulu kan kalau orang lihat Bank Indonesia tuh independen gitu ya. Tapi bagaimana hubungan dengan regulator lain gitu? Sejauh ini seperti apa Bu Destri? Dengan regulator lain atau di Bank Indonesia? Di regulator dan juga di Bank Indonesianya pastinya. Ya, di Bank Indonesia memang saya beruntung karena saya sempat di LPS ya Mbak Afi ya. Iya betul, jadi udah pernah berhubungan banyak ya dengan... Paling tidak di LPS itu saya mendapat gambaran, kalau regulator di sektor keuangan tuh seperti ini. Walaupun LPS kecil kan ya gitu dibandingkan dengan Bank Indonesia. Jadi saya udah ada gambaran itu. Jadi pada saat saya masuk di Bank Indonesia, walaupun nggak 100% sama ya, karena Bank Indonesia kan ya kita semua tahu lah Bank Indonesia. Mirip lah model independennya dan kemudian juga sektor keuangan independen gitu ya. Dan mereka esprit de corps-nya tinggi sekali. Jadi dan orang-orang pintar banyak sekali di Bank Indonesia. Jadi jujurnya pada saat masuk pertama, wah ini lingkungan yang penuh challenge buat saya. Tapi kembali prinsip saya, ya tentunya saya jadi diri dengan, sendiri menjadi, saya bilang ini adalah be myself gitu. Diri saya seperti ini dan alhamdulillah bisa masuk gitu ya. Dan bisa masuk karena ya itu tadi saya selalu dari dulu berusaha kan untuk sebagai seorang leader itu saya pakai filosofi 2 kuping 1 mulut Mbak. Gimana artinya tuh gini, mengimplementasikan? Kenapa Allah memberikan kita 2 kuping dan Mendengar. 1 mulut gitu? Karena kita, apalagi kita menjadi leader ya, dengan 2 kuping kita bisa mendengar banyak. Betul. Gitu. Sementara 1 mulut ya itu untuk kita bicara. Betul. Dan message-nya adalah kalau kita mendengar banyak, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Betul, betul. Tapi kalau kita talk too much, kita hanya repeating apa yang kita tahu gitu. Benar jadi nggak sekali. ada penambahan Jadi ilmu juga juga. banyak orang kan harus kita banyak dengerin Iya, ya. Jadi jangan itu. justru banyak kita bicara, orang lain suruh dengerin gitu Iya, ya. Seorang jadi pemimpin yang benar. baik tuh gitu ya. Jadi saya itu aja sih paling simpel. Nah gitu. Mbak Destri 2 tahun ini kan kalau kita lihat dalam kondisi ketidakpastian ya, terutama pada saat pandemi ya. Nah Bank Indonesia kan sudah banyak mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan ya. Nah sejauh mana memang kebijakan ini bisa dikoordinasikan dengan regulator lain sehingga bisa efektif. Karena kan jangan sampai ini jadi saling menyalahkan, tapi sebenarnya tugas Bank Indonesia sudah dijalankan. Nah sejauh mana nih Bu Destri? Jadi gini Mbak Afi, ya Mbak Afi sebagai ekonom pasti juga paham sekali apa yang kita hadapi sekarang ini kan satu hal yang extraordinary ya Mbak ya. Nggak pernah ada krisis sampai seperti ini, multidimensi krisis. Cukup lama ya. Dan cukup lama. Dan pikir udah turun, toto naik lagi gitu kan. Benar. Kita nggak tahu ujungnya di mana. Nah, tentu konsekuensinya adalah untuk memulihkan ini nggak mungkin bisa sendiri. Nggak mungkin pemerintah bisa sendiri, BI sendiri, OJK sendiri dan seterusnya. Makanya disinilah sebenarnya ditantang, di-challenge bagaimana kita punya yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK, dengan anggotanya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPS dan OJK. Betul. Ini membuktikan bagaimana sinergi di antara kita berempat. Sehingga aman ya sampai dengan sekarang ya. Itu sistem bisa, keuangannya juga aman. Bahkan masyarakat kita juga menempatkan uangnya nggak takut kan. Iya, Buktinya karena tambah ada LPS naik. juga kan. Iya. Ya, dan juga kebijakan kayak sekarang kan kita tahu mungkin ekonomi masih lesu. Betul. Nah ini bagaimana kebijakan yang sifatnya
sinergi Artinya berempat jangan sampai ini membuat krisis, tapi Iya, membuat masyarakat tuh lebih nyaman ya dan lebih percaya tidak gitu kan, betul itu paling confidence gitu. penting ya sebenarnya. Iya, Apalagi BI iya. kan mengeluarkan banyak data-data terkait supaya orang tuh lebih percaya. Iya, Oke, iya. Bu Destri, kita udah ngomong panjang lebar, Iya. kita juga pengen tahu sisi lain Bu Destri ya. Oh, Apa oke. sih hobinya ya, kesehariannya seperti apa? Karena seringkali orang melihat Bu Destri kan lebih image-nya wah bekerja sebagai gubernur senior Bank Indonesia, tapi sebenarnya sisi lainnya apa sih? Iya. Kita harus break dulu. Ya, oke. Ya pemirsa, The Inspiring Woman akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.